kondisi baik dan sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian. Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan atau pertanyaan peneliti yang diangkat. Definisi yang lain menjelaskan yang dimaksud dengan analis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Atau dengan kata lain, kita bisa persingkat pengertian dari analisis data, yaitu langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya kita bahas tentang teknik atau metode analisis data. Teknik atau metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mengambil keputusan dan menemukan solusi permasalahan yang diangkat. Sedangkan orang yang aktif di dalam analisis data disebut dengan data analis. Data analis adalah proses pekerjaan yang tugasnya untuk membaca serta menganalisis data yang ada di perusahaan dalam rangka keberlangsungan perusahaan tersebut. Jadi salah satu peluang untuk bekerja itu adalah data analis. Lalu fungsi dan contoh analisis data. Secara sistematis, analis data adalah menerapkan statistik dan teknik logika dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi data. Dari penjelasan tersebut, maka kita bisa mengetahui fungsi analis data secara umum, yaitu untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi masalah, sehingga nanti sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan atau menjalankan suatu kegiatan. Lalu bagaimana contohnya? Contoh analisis data yang pertama adalah kegiatan analisis data di dunia akademik, misalnya saat membuat makalah, skripsi, atau jenis karya ilmiah, kita nanti mengambil data-data dari makalah yang ada, informasi yang ada, atau skripsi terlebih dahulu dibandingkan dan dengan teori dan juga hasil dari penelitian yang sudah ada. Contoh yang lain, misalkan dalam bisnis, analisis data pelanggan meliputi karakteristik pelanggan. Dari analisis tersebut, perilaku pelanggan tersebut, mulai siapa pembelinya, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana ketertarikannya, maka bisa merumuskan untuk strategi marketing yang tepat dalam waktu yang akan datang. Aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis data. Yang pertama tentunya adalah mempertimbangkan privasi. Artinya, data yang dianalisis hanya boleh diketahui oleh orang yang punya hak atau otoritasi. Jangan sampai data yang dianalisis atau data yang kita peroleh itu dari hal yang melanggar hukum. Nantinya bisa berlaku atau bisa terkena hukuman. Yang kedua adalah keamanan. Dari segi keamanan, dalam analis data hampir sama dengan privasi. Anda harus melindungi daya yang dianalisis. Yang lanjutnya adalah kepercayaan. Kita tidak mungkin mendapatkan data ketika tidak mendapatkan kepercayaan. Maka munculkan dulu kepercayaan pada orang lain sehingga seorang akan mudah memberikan data hanya kepada orang yang dia percayainya. Selanjutnya kita bahas tentang data pribadi. Ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di sana ada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang data pribadi. Adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Jadi bisa orang, bisa kelompok orang atau perusahaan ya. Yang pasal 1 ayat 2, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangka memprosesan data pribadi guna mencapai hak konstitusional fungsi data pribadi. Lalu di pasal 4 ayat 1 dijelaskan
Jenis dari data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu bersifat spesifik pada ayat 1 dan pada ayat 2 bersifat umum. Sedangkan secara spesifik, data pribadi itu dikategorikan terkait dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, ada data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jenis yang kedua, yaitu bersifat umum, adapun yang dinamakan bersifat umum, data nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikomunikasikan dengan mengidentifikasi seseorang. Lalu bagaimana larangan dalam penggunaan data pribadi juga diatur dalam undang-undang ini, yaitu pada pasal 65 ayat 1 disampaikan data pribadi yang digunakan di orang larangan yaitu setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Yang kedua, yaitu setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Yang ketiga, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi kita bisa melihat data pribadi yang bukan miliknya dilarang untuk dikumpulkan. Ayat 1, ayat 2 mengungkapkannya atau mempublikasikannya. Yang ketiga adalah menggunakannya. Apakah ada lagi larangan yang lain? Masih ada, yaitu pada pasal 66 disebutkan setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi poin berikutnya adalah ketika data memalsukan data. Sedangkan jangan lupa sedangkan lainnya terkait dengan dendanya dan hukumannya diatur pada ayat yang lain. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis data. Untuk jenis-jenis data didasarkan pada bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu data analog dan data digital. Data analog merupakan data yang dibawa oleh sinyal gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Sedangkan data digital adalah bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Selanjutnya didasarkan pada sumbernya dibagi menjadi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan yang dilakukan dengan secara langsung dengan objek data penelitian seperti interview, wawancara, dan seterusnya. Sedangkan data sekunder adalah pengambilannya tidak secara langsung, tetapi mengambil referensi, bisa dari jurnal, data penelitian, dan penelitian terdahulu, dan lain-lainnya. Yang ketiga didasarkan pada sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, badan, gambar, dan foto. Hal ini berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipan, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, dia berupa skor-skor dari pengukuran. Yang berikutnya adalah didasarkan pada skala pengukuran, dibagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, data nominal artinya data memiliki urutan yang berarti atau kelompok atau jiwa label atau kode. Contohnya adalah status pernikahan. Kita bagi menjadi ada lajang, ada janda, ada menikah. Jenis pekerjaan, misalkan petani, pengusaha, karyawan, wirausaha, dan seterusnya. Golongan darah ada golongan A, B, C, golongan A, golongan B, golongan O, dan seterusnya. Sedangkan ordinal mirip dengan data nominal, tapi di bentuk urutan atau ada peringkatnya atau rankingnya atau penomorannya. Contohnya adalah nilai huruf dalam ujian, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Dia nilai A akan lebih baik dari B, lebih baik dari C, dan seterusnya. Contohnya tingkat pendidikan dari SMP, SD, SMP, SMK itu berjenjang. Tingkat persetujuan pun sama ya, termasuk ordinal. Setuju, tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu, dan seterusnya itu adalah data ordinal. Yang ketiga, interval. Interval menunjukkan urutan
tetapi di sana bisa dioperasikan. Jadi angka 0 yang digunakan pada interval ini bukan merupakan angka 0 yang nyata. Contohnya interval usia anak SD 7 sampai 12 tahun misalkan, atau IQ-nya berkisar berapa. Terus interval nilai itu juga termasuk interval data interval. Yang terakhir adalah rasio. Rasio ini merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi. Angka yang digunakan menunjukkan angka yang sesungguhnya. Sehingga di situ ada angka 0, nanti menunjukkan ketiadaan. Rasio contoh data rasio tinggi badan dari masing-masing data yang dikumpulkan. Jika dilihat dari skala rasio, Ihsan lebih tinggi 10 cm daripada Muiz. Nah, ini rasio atau perbandingan. Berikutnya, bagaimana metode analisis data? Metode analisis data dibagi menjadi 5 di sini ya. Yang pertama adalah analisis deskripsi. Artinya, metode ini yaitu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran dalam bentuk verbal atau numerik atau angka ya dari data tertentu. Nantinya bisa ditampilkan dalam bentuk distribusi fungsi, frekuensi, tabel histogram, nilai mean atau rata-rata, nilai standar deviasi, atau dalam bentuk lainnya secara analitik dari statistika. Bisa digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya fungsinya. Yang kedua, analisis diagnosis. Analisis diagnosis menjelaskan, memberikan pemahaman, dan memodelkan kejadian sehingga mampu memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kejadian. Contohnya adalah pendeteksian gejala penyakit, kerusakan mobil, komputer, kesalahan program, serangan siber, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis prediktif. Analisis prediktif merupakan analisis yang menggunakan data terdahulu untuk machine learning dalam menentukan pola atau simpulan masalah. Jadi analisis prediktif ini berdasarkan pada data-data yang sudah ada. Dari data tersebut akan bisa memprediksi suatu fakta atau peristiwa baru atau data baru terkait dengan sesuai dengan pola atau simpulan dari data awal tadi. Misalnya memperkirakan peristiwa gunung meletus, terus yang lain atau gempa bumi, atau gejala atau kondisi masa mendatang dan lain-lain. Yang keempat adalah analisis preskriptif. Nah, analisis preskriptif ini merupakan tingkatan dari analisis deskriptif, prediktif, dan akhirnya preskriptif. Kalau deskripsi menggambarkan, prediktif itu memprediksi, ini preskriptif itu bagaimana ketika itu terjadi. Artinya analisis ini mempelajari pola tren data yang diambil untuk memberikan rujukan atau rekomendasi dalam upaya menjelaskan dan menguraikan potensi implikasi setiap permasalahan. Misalnya ketika ada pasien meningkat pada saat pandemi, itu nantinya untuk merujuk menjadi acuan atau rujukan dalam peningkatan stok obat. Dan yang terakhir adalah analisis inferensial. Artinya, analisis ini menggunakan rumus dan metode statistika tertentu sebagai dasar menggeneralisasikan sampel populasi atau membuat kesimpulan dari data yang ada. Dari data dapat disimpulkan secara umum. Yang terakhir adalah siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data dibagi menjadi beberapa siklus. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada visualisasi data, yang keempat interpretasi data, dan yang kelima ada publikasi data. Untuk yang pertama, pengumpulan data, teknik pengumpulan data dibagi menjadi beberapa, ada observasi atau pengamatan, ada kuesioner atau pemberian angket kepada responden, ada wawancara atau tanya jawab pada responden, dan ada dokumen, yaitu catatan atau hasil rekaman dari suatu peristiwa. Cara pengumpulannya bagaimana? Ada manual, mulai kertas, pulpen, atau otomatis alat bantu mesin. Yang kedua, pengolahan data. Pertama, tentunya mengidentifikasi dan menentukan data yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Setelah ditentukan, berikutnya adalah memilih metode analisis data untuk mengelola datanya. Yang ketiga adalah visualisasi data. Artinya proses menampilkan data dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat mempermudah orang awam untuk membaca sebuah informasi. Bisa berupa tabel, grafik, dan seterusnya. Yang keempat, interpretasi data adalah
adalah kegiatan menggabungkan hasil analisis dengan kriteria tertentu untuk menemukan makna dari data yang telah diperoleh. Fungsinya untuk mengevaluasi atau merefleksi hasil dari analisis dan visualisasi data. Adapun teknik interpretasi data, yang pertama, memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Yang kedua, hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat, hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori. Dan yang kelima, hubungkan dan tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dan terakhir adalah publikasi data. Artinya, kegiatan menyampaikan informasi dari hasil analisis, visualisasi, dan interpretasi data kepada orang lain. Contohnya, melalui presentasi, menyampaikan informasi melalui web, infografis, dan seterusnya. Dari penjelasan tadi, maka Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini untuk mengetahui seberapa jauh Anda memahami materi yang sudah ada. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan